Hai guys, selamat datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini kita mau membahas kisah misterius kematian seorang ibu rumah tangga pada malam tahun baru. Mau tahu bagaimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Anna Lebekic adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1983 di Beograd, Serbia. Wanita lulusan sastra Prancis ini pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2005. Dia menetap di sana cukup lama sehingga Anna menjadi warga negara Amerika. Anna mendapatkan pekerjaan di industri perhotelan. Anna sempat bekerja di The Inn Little Washington. Pernah juga Anna bekerja di Hotel Wade Lake di Lenox. Disinilah Anna bertemu dengan Brian Walsh, calon suaminya. Brian Walsh lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1976. Brian bekerja sebagai ahli strategis bisnis internasional di Tencel Consulting selama 5 tahun sampai pada tanggal 5 Juli tahun 2020 dia memulai membuat usahanya sendiri yang bernama Leadership and Effective Teamwork Strategies atau yang disingkat dengan nama LETS. Anna dan Brian menikah pada tanggal 6 Januari tahun 2015 dengan hanya mengundang beberapa teman dan keluarga saja. Gak banyak informasi tentang pasangan suami istri ini. Teman-teman, keluarga, bahkan tetangga mereka hanya mengatakan bahwa Anna dan Brian merupakan pasangan berbahagia dengan 3 orang putra. Ketiga orang putra mereka masing-masing berusia 6 tahun, 4 tahun, dan yang paling kecil baru berusia 2 tahun. Setelah menikah, Anna sempat pindah kerja ke beberapa hotel lagi, sampai pada akhirnya karir Anna benar-benar melesat ya guys. Anna pindah kerja menjadi manajer umum regional di perusahaan real estate Tishman Speyer pada bulan Februari tahun 2022. Anna dan Brian tinggalnya terpisah ya guys. Brian tinggal di Cohasset, Massachusetts bersama bisnis yang baru dia rintis, sedangkan Anna tinggal di Washington DC di tempat Anna bekerja. Anna benar-benar sibuk deh tuh ya untuk membagi waktunya antara suaminya Brian, anak-anak, rumah, serta pekerjaannya di Washington. Kalau menurut gue nih ya guys, si Anna ini termasuk hebat, mama yang tangguh gitulah ya guys. Jadi terakhir kali Anna Walsh terlihat pada tanggal 1 Januari tahun 2023 sekitar jam 1.30 pagi waktu setempat oleh teman mereka yang bernama Gem Mutlu. Mutlu menghabiskan malam tahun baru di rumah keluarga Walsh. Menurut Mutlu juga, pada malam itu Anna sempat beberapa kali menelpon ibu dan teman-temannya yang berada di Serbia. Tapi sayang sekali karena adanya perbedaan waktu antara Amerika dengan Serbia, jadi ibu dan teman-teman ini gak ada yang bisa ngangkat telepon Anna tersebut. Setelah malam itu, Anna bener-bener gak kelihatan sama sekali guys. Sampai ada laporan ke polisi dari kantornya Anna kalau Anna ini gak masuk kantor. Padahal harusnya tanggal 3 Januari Anna itu udah masuk kantor. Anna bahkan susah dihubungin dan Anna ini biasanya pengguna kartu kredit kan. Nah ini dari tanggal 1 Januari sisi Anna itu gak digunakan sama sekali guys. Sebelum perusahaan tempat Anna bekerja melaporkan kalau Anna ini hilang ke polisi, ternyata mereka ini sudah sempat menelpon Brian sang suami. Jawaban Brian terlalu santai, bahkan dia belum melaporkan bahwa Anna ini hilang. Karena laporan inilah, polisi akhirnya menggeledah rumah Brian. Mereka juga menggeledah kawasan hutan dekat rumah Brian, serta menggeledah beberapa tempat lain yang mungkin saja dikunjungi oleh Anna, tapi Anna belum bisa ditemukan guys. Brian sebagai seorang suami pasti diinterogasi dong. Saat itu Brian kooperatif, mengatakan bahwa pada tanggal 1 Januari dia pergi ke rumah ibunya. Tetapi Brian sempat berbelanja makanan di Whole Food Market. Sehabis pulang belanja, anehnya dia nggak sadar kemana istrinya pergi. Tiba-tiba pada tanggal 8 Januari tahun 2023, Brian Walsh ditangkap oleh polisi setempat karena dituduh menjadi penyebab hilangnya Anna setelah pesta malam tahun baruan pada tanggal 1 Januari. Brian ditangkap setelah penggeledahan di ruang bawah tanah rumah keluarga Brian. Polisi menemukan darah dan pisau yang rusak. Polisi juga menemukan ada kantong sampah di stasiun transit pembuangan sampah Peabody
yang jauhnya 45 mil dari rumah keluarga Brian, tapi dekat dengan rumah ibu Brian. Kantong sampah tersebut berisi kapak dan gergaji besi yang bernoda darah. Menurut polisi yang menangani kasus ini, sebelum Brian ditangkap, Brian sempat menggunakan iPad milik anaknya. Dia ini mencari beberapa topik di Google, seperti bagaimana cara menghentikan pembusukan mayat, berapa lama mayat itu mulai berbau, 10 cara membuang mayat, bagaimana cara membersihkan darah dari lantai kayu, bahkan ada topik mengenai dapatkah Anda didakwa pembunuhan tanpa tubuh. Agak creepy nggak sih guys menurut kalian? Polisi juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2014, Brian diduga sempat mengancam melalui telepon akan membunuh Anna dan temannya. Namun kasus tersebut tidak diperpanjang lagi karena Anna menolak untuk menuntut Brian. Polisi menemukan bukti bahwa pada tanggal 2 Januari, Brian ini pergi ke Home Depot, daerah Rockland. Dia menghabiskan uang senilai $450 untuk membeli perlengkapan kebersihan rumah seperti pel, sikat, selotip, terpal, sepatu boot, ember, soda kue, dan kapak. Di dalam video CCTV di Home Depot tersebut, terlihat bahwa Brian menggunakan masker hitam dan sarung tangan berwarna biru. Brian membayar secara cash. Ibunda dari Anna yang bernama Milanka sampai datang dari Serbia ya guys. Dia meminta bantuan dari kedutaan besar Serbia yang ada di Amerika untuk dapat membantu mencari tubuh Anna putrinya. Menurut Milanka, Anna pernah mengirimkan SMS kepadanya sebelum kejadian, yaitu pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Anna memohon supaya ibunya ini datang segera ke Washington. Sebenarnya Milanka udah punya firasat sih kalau ada yang nggak beres, tapi sayangnya saat itu Milanka sang ibu nggak bisa langsung datang. Milanka berjanji akan datang pada tanggal 5 atau 6 Januari tahun 2023. Pada tanggal 18 Januari tahun 2023, kasus ini masuk ke pengadilan. Brian didakwa atas pembunuhan dan penghancuran tubuh dari Anna Walsh. Jaksa menuduh Brian telah memukul Anna sampai meninggal, memotong tubuhnya, kemudian membuang mayatnya. Ada beberapa fakta unik yang muncul di pengadilan ya guys. Yang pertama adalah, sepanjang persidangan berlangsung dan jaksa memberikan bukti-bukti kasus, Brian ini terus memberikan kontak mata terhadap jaksa tersebut. Bahkan, ketika dia ditanyai 1 atau 2 pertanyaan, Brian ini tampak sangat percaya diri bahwa dia tidak bersalah. Menurut seorang pakar, sikap dari Brian ini ternyata malah mencurigakan guys. Fakta unik selanjutnya adalah, ternyata pada tahun 2016, Brian Walsh pernah menipu seseorang di Los Angeles dengan menggunakan lukisan dari Andy Warhol, tapi ini palsu guys. Brian menjual lukisan tersebut sebesar $80.000 Amerika. Fakta selanjutnya adalah, pengacara Brian Walsh yang bernama Tracy Miner mengatakan bahwa Brian lah yang menghubungi kantor Anna terlebih dahulu untuk menanyakan keberadaan Anna. Hal ini agak bertentangan dengan klaim dari kantor Anna sebelumnya. Sedikit info mengenai keberadaan anak-anak Brian. Selama persidangan berlangsung, ketiga anak lelaki tersebut berada di bawah naungan pemerintah, yaitu Departemen Pengamanan untuk Anak-anak. Belum jelas apakah nanti mereka akan diasuh oleh keluarga Brian atau dari keluarga Anna, atau mungkin diadopsi oleh keluarga lainnya. Sidang kasus ini masih berlanjut ya guys, belum ada keputusan apa-apa mengenai nasib Brian Walsh selanjutnya. Semoga yang terbaik untuk semuanya dan semoga tubuh Anna cepat ditemukan. Kalau menurut kalian guys, sebenarnya Brian ini bersalah nggak sih guys? Coba tulis di komen ya. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga teman-teman semua suka ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!